Oke, selamat siang adik-adik. Kita bertemu kembali mata pelajaran biologi oleh Pak Uta Balian. Hari Selasa kemarin udah saya berikan itu materi. Ya, diulangi lagi ya. Ikuti petunjuknya. Jadi setiap kita melakukan pertemuan, karena tidak bisa kita bertemu secara langsung, supaya pertemuan kita ini bermakna, maka segala sesuatu yang diposting Bapak Ibu Guru di Google Classroom ini tolong di respon gitu ya. Nah, dalam mengambil absensi setiap pertemuan itu, kalau belum tahu caranya bisa ditanya yang lain atau ditanya kepada wali kelasnya. Oke, kita kembali menjelaskan tentang yaitu biologi sebagai ilmu atau nanti lebih tepatnya di sini kita akan membahas hakikat biologi. Apa biologi itu? Dan apa manfaatnya kita mempelajari biologi? Oke, waktu kami SMP masih imut ya, sekarang pun masih imut. Kamu udah belajar dan udah tahu itu tentang biologi, terutama apa itu biologi. Berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya pengetahuan atau ilmu. Berarti biologi itu adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup masa lampau dan makhluk hidup yang ada sekarang. Mengapa harus mempelajari biologi? Mengapa? Berarti ini penting mempelajari biologi. Kita ketahui bahwa biologi itu berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, kebutuhan kita, hingga gangguan kesehatan misalnya. Itu semua dikaji dalam biologi. Dengan demikian, jika kita memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita, ya, memahami diri kita dan kehidupan kita. Untuk apa kita memahami diri kita? Berarti supaya kita meningkatkan kualitas hidup kita, dan yang paling utama adalah lebih bijaksana terhadap lingkungan, karena kita juga bagian dari lingkungan. Nah, tadi biologi itu mempelajari makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Beberapa di antaranya yaitu berkembang biak atau disebut bereproduksi. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Adalah untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Oke? Mempertahankan kelestarian jenisnya supaya dia tetap spesies itu tetap eksis. Berarti kalau nggak mampu dia berkembang biak, dia akan punah. Oke? Yang kedua, bernapas atau sering kita sebut respirasi. Tujuan makhluk hidup melakukan respirasi adalah ini untuk memperoleh energi. Ini kan berarti bahan respirasi kan ada makanan. Berarti butuh makanan atau nutrisi. Oke, butuh makanan atau nutrisi. Lalu ada iritabilita. Apa maksudnya iritabilita? Artinya peka atau tanggap terhadap rangsangan atau menanggapi rangsang.
Nah, berkaitan dengan iritabilitas itu ada adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lalu dia mengalami yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, lalu mengeluarkan zat sisa atau disebut ekskresi. Tujuannya apa? Ekskresi itu supaya tubuh tidak keracunan, karena sisa-sisa metabolisme dalam tubuh itu mengandung zat-zat yang bersifat racun, maka itu harus dibuang. Lalu ada bergerak, kemudian ada regulasi. Regulasi ada pengaturan, lalu ada mengalami metabolisme. Banyak ya, inilah ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, bahwa kita ketahui biologi itu adalah ilmu pengetahuan alam. Berarti disebut saintek atau sains. Nah, kenapa disebut sains? Apa ciri-ciri sains? Pertama, memiliki objek kajian yang konkret nyata, bukan abstrak. Berikutnya, mengembangkan atau dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang empiris, nyata, kita alami sendiri. Ya, kita alami sendiri. Kemudian kalau misalnya berdasarkan pengalaman nyata itu contoh. Kalau kita misalnya beralih dari dataran rendah ke pegunungan, maka kan suhu akan turun, dingin. Tekanan udara juga akan turun. Kan itu kan dialami, kita alami sendiri. Nah, gitu maksudnya. Lalu ada langkah-langkah yang sistematis. Sistematis ada urutan, ada pola, lalu bersifat objektif. Objektif yaitu apa adanya, bukan subjektif. Lalu menggunakan cara berpikir logis, kemudian hukum-hukumnya atau teorinya berlaku secara umum atau bersifat universal. Hukum-hukumnya berlaku secara umum atau bersifat universal. Nah, kamu adalah ilmuwan muda, ya. Berarti mempelajari sains itu ilmuwan. Oke? Dalam mempelajari yaitu ilmu pengetahuan alam itu, ilmu pengetahuan, tentu kita harus memiliki sikap ilmiah. Apa sikap ilmiah? Pertama, terbuka. Terbuka untuk hal-hal yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, menerima informasi, itu artinya terbuka, menerima kritikan, masukan dari orang lain. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ya. Mengapa ini seperti ini? Bagaimana? Mengapa gitu semua, rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga akan ada nanti dia, karena ada rasa ingin tahu yang tinggi, maka ada usaha untuk mencari jawabannya itu. Maka ilmu itu akan berkembang. Kemudian jujur, objektif, lalu teliti, kritis, tidak menerima informasi begitu saja, mencari kebenaran informasi itu bagaimana, itu kritis. Lalu tekun,
ulet, kerja keras, dan santun. Oke. Nah, bahwa biologi itu cakupannya sangat luas. Tingkat organisasi biologi itu yang dipelajari dalam biologi itu sangat luas. Maka supaya lebih mudah dipelajari biologi itu, dibuatlah ada cabang-cabang biologi. Itu udah di materi sebelumnya udah saya berikan. Ulangi lagi, apa ini cabang-cabang biologi itu? Ya, cabang-cabang biologi. Misalnya genetika. Itu kan tentang sifat keturunan, pewarisan sifat. Misalnya ini taksonomi, cara-cara penggolongan makhluk hidup. Oke, malakologi, mempelajari siput. Saya ambil contoh ini neurologi, mempelajari saraf. Paleontologi, mempelajari fosil. Nah ini tentang cabang-cabang biologi. Oke, kamu ulangi lagi. Berarti apa yang kamu ulangi tadi itu, pengertian biologi itu, ciri-ciri makhluk hidup, ya. Kemudian itu ciri sains, sikap ilmiah, kemudian yaitu cabang-cabang biologi. Oke. Nah, ruang lingkup biologi itu atau tingkat organisasi biologi itu ada mulai dari kecil sampai yang paling tinggi. Pertama kan nanti ada biomolekuler, molekul. Misalnya masalah genetika ini berarti gen. Itu nanti adalah asam nukleat. Nah, untuk kelas berikutnya kamu akan mempelajari ini. Kemudian kan ada mempelajari hewan. Ada mempelajari sel, sitologi. Mempelajari tumbuhan. Mempelajari jaringan. Nah, cabang ilmu biologi tingkat ini, ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan yang dipelajari, misalnya biomolekuler. Berarti menyangkut biokimia, genetika, mengkaji kehidupan pada tingkat yaitu molekul. Sitologi mengkaji pada tingkat sel. Histologi mengkaji tingkat jaringan. Anatomi dan fisiologi, ini menyangkut yaitu struktur organ dalam tubuh dan fungsi-fungsi organ tubuh. Oke. Nah, objek kajian biologi tentu ini kan berkaitan dengan cabang biologi yang mempelajari objek itu. Ya. Nah, mulai dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi, dimulai dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Ekosistem dalam skala besar disebut bioma, kemudian biosfer. Ya. Nah, kamu ulangi lagi apa itu yang dimaksud dengan populasi, komunitas, ekosistem. Oke. Nah, jadi ada tadi cabang biologi, ada objek kajian biologi, atau sering disebut tingkat organisasi biologi. Jadi objek kajian biologi itu mulai paling rendah molekul, sel, sampai dengan biosfer. Itu dikaji dalam biologi. Maka dibuat nanti di situ cabang-cabang biologi untuk membahas lebih spesifik, lebih khusus lagi dari objek kajian tadi. Oke, sampai di sini dulu. Kamu ulang-ulangi, ya. Selamat siang dan tetap semangat.